Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, sampai bertemu lagi dalam kajian Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, MCCC, Lazismu, dan Wardah. Bersama saya, Diah Pikanti Diwanti. Hari ini kita akan mengkaji tentang tema takwa dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Hamim Ilyas MAG. Beliau merupakan Ketua Dewan Syariah Lazismu Pusat. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Diah dan semua pemirsa di rumah. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, tetap Inji sehat. Bapak. Alhamdulillah. Hari ke-25 Ramadan ini. Inji Bapak, Alhamdulillah selalu sehat. Dan Alhamdulillah Bapak, hari ini kajian kita dengan tema takwa dalam Al-Quran. Nanti mohon kepada Bapak untuk memberikan pemaparan bahwa bagaimana landasan atau pijakan dari seseorang dalam beragama, yakni dengan ketakwaannya, dan bagaimana pula relevansinya terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas bagi manusia dalam konteks kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Mohon Bapak untuk memberikan pemaparannya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Diah. Jadi kita sebagai Muslim itu harus menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minannas, itu dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup baik saja, tapi sebaik-baiknya. Dan untuk bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas sebaik-baiknya itu kita memerlukan fondasi. Fondasinya adalah takwa. Yang takwa itu berlandaskan pada keimanan. Yang takwa dalam agama kita, dalam pengertian yang diberikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Fat Al-Quran, dengan memperhatikan arti asal takwa. Arti asalnya itu takwa itu dibentuk dari kata wako. Wako yaki wikoyatan, yang berarti hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadurruhu. Menjaga sesuatu dari yang mengganggu sesuatu itu dan membuat sesuatu itu mengalami madharat. Madharat itu keadaan tidak baik. Nah, untuk orang itu keadaan tidak baik itu ada pada jiwa, terus kemudian pada raga, dan pada keadaan semua bidang kehidupan. Sehingga bidang kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial itu harus dijaga supaya jangan sampai mengalami keadaan tidak baik. Itu arti asal dari waqo yang digunakan untuk membentuk takwa. Terus kemudian dalam agama Islam, takwa diberi pengertian, ya, menurut Pak Asfahani tadi itu ja'lun nafsi, menjadikan diri fi wiqayatin, dalam penjagaan mimma yu'thimu, dari segala sesuatu yang membuat berdosa. Yang berdosanya umat Islam itu tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kita itu bisa memiliki dosa, bisa melakukan dosa kepada sesama. Sehingga takwa itu menjadi fondasi untuk menjalin hablum minallah, dengan menjaga diri kita supaya kita itu tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, itu berdosa kepada Allah itu diantaranya dengan beriman yang berimannya itu iman yang tidak murni. Kita bisa baca
dalam surat Al-An'am ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka itu tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin dengan kedzaliman, yang berdasarkan penjelasan hadis, kedzaliman itu adalah kemusyrikan. Karena dalam surat Luqman itu kemusyrikan disebut sebagai la dzulmun adzim, sebagai kedzaliman yang besar. Dan ini orang yang tauhidnya murni, imannya murni, tidak bercampur dengan kedzaliman itu, hasilnya adalah ulaika lahumul amnu. Mereka itu hidupnya aman dan damai. Tidak hanya diri mereka sendiri saja, tapi juga keluarganya, komunitasnya, masyarakatnya, bangsanya, dan bahkan juga seluruh umat manusia. Itu dibuat hidupnya menjadi aman dan damai dengan keimanan yang tidak bercampur dengan kedzaliman itu. Tidak hanya itu, hasil dari keimanan yang murni. Itu hasilnya juga wahum muhtadun. Mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam kitab tafsir disebutkan petunjuk kemana? Petunjuk ke ila sabilir rasyad. Petunjuk ke jalan untuk mendapatkan bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan untuk menempuh sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu apa? Sirat mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau Allah beri nikmah. Nikmah itu dalam bahasa Arab pengertiannya adalah al-halah al-hasanah. Keadaan baik semua bidang kehidupan. Sehingga ini hablum minallah itu, menjaga hubungan dengan Allah itu, kita itu beriman dengan murni kepada Allah, tidak bercampur dengan kedzaliman yang hasilnya kita baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok pun mulai keluarga sampai bangsa, itu hidupnya aman dan damai. Terus kemudian kita itu baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok itu juga mengetahui dan mampu menempuh jalan untuk mewujudkan keadaan baik semua bidang kehidupan tadi itu. Politik baik, ekonomi baik, agama baik. Terus kemudian takwa itu juga menjadi fondasi untuk mewujudkan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Yang Al-Quran dalam mengatur hubungan sesama antar manusia itu banyak aturan. Di antaranya, kalau kita lihat berdasarkan nilai-nilai yang pokok dalam kehidupan, itu adalah amanat dan adil. Kita bisa baca dalam surat An-Nisa 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan jika kamu menyelenggarakan kehidupan di antara masyarakat banyak, maka selenggarakanlah kehidupan itu dengan keadilan. Sehingga kita itu mewujudkan hablum minallah, hablum minannas itu kita dengan amanah dan dengan keadilan. Baik Bapak, kita jeda saat. Pemirsa TVMU, kita akan kembali lagi setelah jeda pesan berikut.
Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Pemirsa TVMu, kembali lagi bersama kami dalam kajian Ramadan Sehat dan Aman. Dan masih bersama dengan Bapak Hamim Ilyas, kita membahas tentang bagaimana takwa dalam Al-Quran. Pak Hamim, Inji Bapak, tadi melanjutkan tadi yang apa yang Bapak sampaikan, dan ini ada beberapa hal yang ingin Pak kaitannya dengan relevansi dari derajat ketakwaan, Pak. Bagaimana upaya untuk peningkatan kualitasnya, Pak? Peningkatan kualitas menuju derajat ketakwaan. Monggo, Bapak. Iya. Jadi itu ya, supaya hablum minallah, hablum minannas itu sebaik-baiknya, kita itu harus bisa menjadi al-atqa, orang yang paling bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Ditegaskan dalam surat Al-Lail ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari neraka. Siapa? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang membelanjakan hartanya untuk yatazakka. Yatazakka ini dari zaka. Zaka itu bisa berarti membersihkan. Terus ini sulasi mujarad, sulasi masjidnya itu bisa menjadi tazakka. Tazakka itu bisa litolab, berarti usaha membersihkan, dan juga bisa lisoirurah, untuk menjadi bersih. Sehingga yatazakka itu membersihkan sampai menjadi bersih. Sehingga pertanyaan jenengan tadi itu bagaimana supaya itu ya, bisa hablum minallah, hablum minannas yang baik, kita itu harus
membelanjakan harta untuk membersihkan sampai menjadi bersih. Apa yang dibersihkan dan menjadi bersih dengan membelanjakan harta tadi itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir ditegaskan, yatazakka itu yukti malahu yatazakka itu pengertiannya adalah yasrifu malahu liyuzakkiya nafsahu wa malahu wa ma atallahu min dinin wa dunya. Membelanjakan harta itu dengan dalam ketaatan kepada Allah untuk membersihkan diri sampai menjadi bersih. Membersihkan diri sampai menjadi bersih itu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Sifat tercela langsung berhubungan dengan membelanjakan harta itu kikir. Sehingga orang harus membersihkan dirinya dari berkikir. Sehingga menjadi pemurah, suka berderma. Supaya jika berderma, maka dia harus memiliki kekayaan. Supaya memiliki kekayaan, dia harus mau bekerja, tidak malas. Sehingga berarti juga membersihkan diri dari malas. Yang malas itu berhubungan dengan pemanfaatan waktu luang. Dan kita sebagai bangsa itu masih memiliki persoalan ini dalam memanfaatkan waktu luang karena kita itu masih malas. Sehingga itu di kaos itu kan ada ya, di Jogja itu Mbak, itu kan ada kaos. Every day is Sunday. Tiap hari itu udah hari Minggu. Itu gambaran sebetulnya bahwa kita itu pemalas sehingga istirahat itu tidak hanya hari Minggu saja, tapi di work days sekalipun di hari-hari kerja kita itu malas. Terus yang kedua, membersihkan malahu, membersihkan hartanya, membersihkan hartanya dari hak-hak pihak lain yang melekat padanya. Ini karena ya, dalam ajaran agama kita ditegaskan dalam surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang melekat padanya. Sehingga dalam ajaran agama kita, dalam harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial. Fungsi sosialnya itu harus dilaksanakan dengan memberikan hak yang melekat pada harta kita kepada pihak-pihak yang berhak untuk membutuhkan, yang dalam pembagian zakat itu dikenal dengan asnaf mustahik, 8 kelompok penerima zakat, mulai dari fuqara sampai dengan Ibnu Sabil. Terus membersihkan apa lagi? Kata Ibnu Katsir, membersihkan agama yang diberikan oleh Allah kepadanya. Membersihkan agama itu dari pengertian apa? Dalam pengertian apa? Kalau kita hubungkan dengan surat Al-Ma'un, di situ ditegaskan, apakah kamu tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Sehingga membersihkan agama itu berarti harus peduli, bahkan berpihak kepada anak yatim dan orang miskin. Ada anak yatim putus sekolah, maka membersihkan agama kita itu berarti dengan memberi beasiswa kepada anak yatim yang putus sekolah tadi. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, itu berarti kalau ada orang miskin, misalnya tidak bisa berobat, maka kita harus mengentaskan orang miskin itu supaya bisa berobat. Terus yang ini membersihkan yang keempat, dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu apa? Termasuk negara kita. Sehingga kita itu harus membersihkan negara kita dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dengan derma yang kita lakukan. Baik Bapak, kita jeda dulu.
Pemirsa TVmu, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu. Salurkan amanah sesuai yang dituju. Menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama Lazizmu memberi untuk negeri. Aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam. Jadikan Indonesia berkemajuan. Pemirsa TVmu masih bersama kami dalam kajian Ramadan Sehat dan Aman, dan bersama Bapak Dr. Hamim Ilyas kita akan bahas tentang takwa dalam Al-Quran. Ini Bapak, tadi meneruskan tadi yang Bapak sampaikan di sesi kedua tentang bagaimana peningkatan kualitas untuk derajat ketakwaan, di mana salah satunya adalah bagaimana upaya pengendalian diri. Nah, ini mungkin bisa lebih dikuatkan lagi Pak, dan nanti sekaligus Bapak bisa memberikan untuk closing statement-nya. Monggo Bapak. Ya, jadi untuk menjadi Al-Atqa, yang Al-Atqa itu perwujudan sebaik-baiknya
melakukan hablum minallah wa hablum minannas, itu kita harus bisa mengendalikan diri. Yang pengendalian diri itu sebetulnya merupakan hasil dari puasa Ramadan yang kita jalankan sekarang ini. Al-Baqarah 183. Itu kan jelas banget itu. Puasa itu diwajibkan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Cuma ini ada persoalan di kalangan kita ini, karena takwa seringkali diartikan dengan pengertian yang terkenal di kalangan fuqaha, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Kalau takwa sebagai hasil puasa ini dipahami sebagai imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu berarti tahsilul hasil. Karena sebetulnya kita berpuasa ini, itu kita sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sehingga hasilnya takwa. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu dari praktek puasa yang kita lakukan, kita bisa pahami dari Al-Baqarah 197. Yang dalam Al-Baqarah 197 itu ditegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mengambil bekal yang paling baik itu adalah takwa. Jadi takwa dalam pengertian bekal yang paling baik itu apa? Pengendalian diri. Yang pengendalian diri ini merupakan bagian dari kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi kan ada 5 unsur. Kesadaran diri, terus kemudian regulasi diri atau pengendalian diri ini, keterampilan sosial, empati, dan motivasi. Sehingga ini ya, ukuran keberhasilan kita dalam melaksanakan puasa Ramadan itu, kita itu mengalami peningkatan dalam kemampuan kita mengendalikan diri atau tidak. Sehingga ini ayat tadi itu hasil itu la'allakum tattaqun. Menggunakan fi'il mudhari', kata kerja, itu berarti proses. Prosesnya untuk takwa sehingga menjadi al-atqa, itu ada proses. Proses yang paling awal yang harus dilakukan apa? Mengendalikan diri kita. Tadi sudah saya singgung, ketika membersihkan diri, itu membersihkan diri dari kikir malas. Itu berarti kita mengendalikan diri kita supaya kita tidak kikir dan tidak malas. Terus kemudian kita mengendalikan diri kita, tadi itu dalam membersihkan harta. Dalam membersihkan harta kita mengendalikan supaya harta yang kita belanjakan untuk zakat itu betul-betul fungsional. Dalam pengertian bisa mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu membuat mustahik penerima zakat kemudian menjadi muzaki. Sehingga kita harus kendalikan itu. Terus mengendalikan diri, min dinin tadi itu. Dalam agama kita harus mengendalikan diri kita dalam membersihkan agama kita dari ketidakberdayaan anak yatim dan orang-orang miskin. Sehingga selama ini kita itu banyak membelanjakan harta kita itu untuk makan-makan. Jadi kalau kita hitung ekonomi kita untuk makan-makan itu banyak banget. Tapi untuk pemberian beasiswa itu hanya berapa? Terus kemudian pemberian modal usaha itu gimana? Terus juga tadi itu membersihkan negara kita, itu mau nggak mau kita harus mengendalikan diri kita, terutama para pemegang kekuasaan negara. Kekuasaan itu untuk mensejahterakan. Untuk mensejahterakannya itu dengan mewujudkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan, kejahatan harus dihilangkan, paling tidak diminimalisir. Sehingga bapak-bapak di DPR itu mestinya gitu ya, ketika membuat undang-undang itu undang-undang yang bisa menjadi landasan
untuk memberantas kejahatan. Karena korupsi di negara kita itu sudah menjadi kanker stadium 4, mestinya itu loh, pembuatan undang-undang tentang anti korupsi di negara kita itu bisa membasmi korupsi kanker stadium 4 itu. Tapi sayangnya itu bapak-bapak kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga undang-undang KPK yang sebetulnya sudah memposisikan KPK itu sebagai lembaga yang kuat, tapi kemudian menjadi lemah. Sehingga ini Mbak Diah ya, ukuran dari keberhasilan puasa kita itu sebagai close experiment adalah kita itu mengalami peningkatan pengendalian diri. Peningkatan pengendalian diri itu berarti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita mendapatkan malam kemuliaan. Itu yang terukur. Pahala itu ukuran Allah, urusan Allah. Ukuran kita itu dapat Lailatul Qadar atau tidak, kita itu bertambah baik atau tidak dengan pengendalian diri yang kita lakukan. Bapak Hamim, terima kasih Bapak untuk pemaparannya dan pencerahannya di kajian sore hari ini. Baik pemirsa TVMU, terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam kajian Ramadan Sehat dan Aman untuk edisi selanjutnya. Saya Diah Pikanti Diwanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.